l'élimination de l'exploitation de l'homme par l'homme, dont l'exemple le plus évident est l'impérialisme. 27 Januari 1959, Ernesto Che Guevara berseru, revolusi tidak terbatas pada bangsa Kuba karena telah menyentuh hati nurani Amerika Latin. Mimpi pembebasan Amerika Latin membuatnya mengkritik Amerika Serikat, bahkan Uni Soviet. Namun pada Oktober 1967, mimpi itu berakhir. Jenazah Che tergeletak di sekolah kecil di Bolivia, sementara para tentara berpose kemenangan di sekelilingnya. Bandara La Paz, Bolivia. Di antara kerumunan, seorang pria parubaya dengan kepala botak dan mata juling menyerahkan paspornya. Nama di dokumen itu Alfredo Mena Gonzalez. Tapi itu hanya kedok. Di balik identitas palsu itu, Ernesto Che Guevara kembali ke medan tempur. Terlahir dalam keluarga borjuis Argentina, Che Guevara tumbuh dengan asma parah. Tetapi tetap menjadi pembaca rakus dan atlet tangguh. Saat belajar kedokteran di Universitas Buenos Aires, ia menjelajah pelosok negeri dan menyaksikan ketimpangan sosial yang membentuk semangat pan-Amerikanismenya serta kebenciannya terhadap aristokrasi pemilik tanah. Di usia 24 tahun, ia melakukan perjalanan melalui Argentina, Chili, Peru, Ekuador, Panama, Venezuela, Kolombia, dan Amerika Serikat. Perjalanan ini semakin mengukuhkan tekadnya untuk membela kaum miskin. Setelah menyelesaikan studi kedokteran, ia terjun langsung ke revolusi. Mendukung Presiden Jacobo Arbenz di Guatemala. Namun, CIA menggagalkan upaya tersebut. Melarikan diri ke Mexico City, ia bertemu Fidel Castro dan bergabung dalam revolusi Kuba. Dari rimba Sierra Maestra, Che bertempur hingga berhasil merebut Havana. Namun, bagi Che, revolusi tak berhenti di Kuba. Ia mencoba peruntungannya di Kongo. Ia gagal, tapi Amerika Latin masih menantinya. Maka, pada November 1966, dalam bayang-bayang rahasia, Che meninggalkan Kuba. Che tidak sekedar ingin mengobarkan revolusi Bolivia. Ia ingin menyalakan api yang akan membakar seluruh Amerika Latin. Bolivia, negeri miskin di jantung benua, menjadi pilihannya. Bagi Che, kemiskinan adalah bahan bakar revolusi. Dan Bolivia, dengan rakyatnya yang tertindas, adalah sebongkah arang yang siap dibakar. Jika berhasil, revolusi ini akan menjadi mimpi buruk bagi Amerika Serikat. Mengubah Bolivia menjadi pangkalan strategis untuk pemberontakan di seluruh kawasan. Namun negeri ini dikuasai René Barrientos, mantan tentara yang naik tahta lewat kudeta dengan restu Washington. Meski kekuasaannya disahkan lewat pemilu, ia tetaplah boneka yang menjaga kepentingan asing. Che meninggalkan La Paz dengan jeep tua. Ia menuju Nakajuazu, daerah hutan terpencil di Tenggara. Kini ia bukan lagi Ernesto Guevara. Ia hanya dikenal dengan nama sandi, Ramon. Rencananya mulai tergaduh. Alih-alih 150 pejuang yang dijanjikan, hanya 50 orang yang menunggu di sana. Markas mereka jauh dari ideal. Gersang tanpa air,
tanpa hewan buruan, tanpa sarana komunikasi. Bahkan api kecil di malam hari bisa membuat mereka terlihat dari kejauhan, dan yang paling fatal, mereka tak mengenal medan. Dalam 2 minggu persiapan yang terburu-buru, mereka telah memilih lokasi yang lebih menyerupai jebakan daripada benteng perjuangan. Pagi yang pahit pun datang. J mengumpulkan pasukannya. Suaranya tenang, tapi nadanya tak bisa disangkal. Mereka sendirian. Tak ada bala bantuan, tak ada simpati, tak ada jalan keluar. Para pejuang terjebak. Beberapa pejuang Kuba masih berharap dugaan C keliru, tapi C sudah melihat takdirnya lebih jelas dari siapapun juga. Ketika C meninggalkan Kuba, apakah Castro telah memastikan dukungan dari Partai Komunis Bolivia? Seharusnya mereka menyediakan makanan, senjata, dan perekrutan pejuang baru. Namun dukungan itu tak pernah datang. Apakah ada perintah untuk meninggalkan C? Dari siapa? Dari Big Brother di Moskow yang menolak perang gerilya di Amerika Latin demi menjaga keseimbangan dengan Washington. Tapi ada alasan lain yang lebih personal. Kremlin tak pernah benar-benar mempercayai C. Pejuang itu dinilai terlalu keras, terlalu independen, terlalu populer. Bagi Kremlin, pidato C di Aljazair pada 24 Februari 1965 yang menuduh Uni Soviet sama imperialisnya dengan Amerika Serikat bukanlah kritik. Itu adalah deklarasi perang. Moskow menstempel C sebagai seorang Trotskis, sebuah dosa politik yang lebih berat daripada Maoisme. Sekembali dari Aljazair, Castro mengajaknya bicara. Tak ada yang tahu isi percakapan itu, tapi satu hal yang jelas, setelahnya C mengundurkan diri dari semua jabatan resminya. C tidak pergi, dia disingkirkan. Pada 13 Oktober 1965, Castro mengumumkan surat pengunduran diri itu kepada dunia. Dan dengan demikian, Castro menghapus jejak tanggung jawab Kuba atas takdir C. Maka wajarlah di Bolivia, C ingin kembali menjadi gerilyawan. Tapi yang ia temukan adalah keterasingan. Soviet telah cuci tangan, Kuba tak lagi mengirim bantuan, dan Partai Komunis Bolivia menutup pintu. C memilih 25 gerilyawan untuk menyusuri Rio Grande, mencari dukungan rakyat. Tapi Bolivia bukan Kuba. Para petani di sini ketakutan dan sangat curiga. Lebih dari sebulan mereka bertahan dalam petualangan penuh keputusasaan. Bahkan tanpa ada satupun peluru yang dilepaskan, mereka sudah kehilangan 3 nyawa. Tenggelam saat menyeberangi sungai yang deras dan tak kenal ampun. Sekembalinya ke Nanza Huazu, C menemukan wajah-wajah baru di kampnya. Seorang Prancis, Regis Debray, intelektual pro Castro, dan seorang Argentina, Ciro Bustos, pelukis yang mengaku militan komunis. Di mata sebagian gerilyawan, keduanya adalah kaum borjuis yang tak seharusnya ada di sana, tapi C tidak peduli. Di tengah ketegangan, datang kabar buruk. 2 orang Bolivia, Pastor dan Rocabado, telah membelot. Mereka melarikan diri ke Lakonia. Mereka berbicara tentang pasukan asing, tentang kehadiran orang-orang Kuba, bahkan tentang keberadaan seorang Jerman, Prancis, Peru, dan Argentina di dalam kelompok gerilyawan. Pengkhianatan mereka menyalakan alarm di istana presiden. Barrientos segera mengerahkan tentaranya. Pasukan Bolivia bergerak mendaki bukit, mengarah ke kamp gerilya. Dari kejauhan, C dan anak buahnya bisa melihat mereka mendekat. Meski hanya berjumlah 8 orang, mereka berhasil menciptakan kekacauan. Pasukan Bolivia terpukul mundur, bahkan beberapa perwira ditawan dan persenjataan musuh dirampas. Sebuah kemenangan kecil di tengah situasi yang semakin buruk. C menaruh harapan pada Regis Debray.
intelektual Prancis yang diutus untuk mencari dukungan dari Eropa. Ia tidak pergi sendiri, bersamanya ada Citro Bustos. Namun, pada 20 April 1967, mereka ditangkap tentara Bolivia. Identitas Che akhirnya terbongkar. Tak ada lagi Ramon yang samar-samar. Kini, musuh tahu siapa yang memimpin kelompok gerilya ini, Ernesto Che Guevara. Di Washington, alarm berbunyi. CIA dan Dinas Intelijen Bolivia kini memiliki gambaran jelas tentang target utama mereka. Satu-satunya yang masih mereka butuhkan adalah konfirmasi bahwa Che ada di Bolivia, dan pengakuan pun meluncur dari mulut Ciro Bustos. Jaring semakin menjerat Che. Di La Paz, Presiden Barrientos segera mengumumkan keadaan darurat. Dunia pun mulai bergerak. Di balik layar, Amerika Serikat sudah merancang langkah sendiri. Mereka menolak gerilyawan berjanggut menyulut api di Amerika Latin. Solusinya sederhana. Ajari Bolivia untuk menghabisi perlawanan Che. Tim penasihat militer Amerika Serikat pun mendarat. Mereka bukan orang sembarangan, veteran perang Korea dan Vietnam, ahli dalam seni perang gerilya. Mereka melatih 700 prajurit elit Bolivia yang kelak menjadi eksekutor takdir Che. Sementara itu, pada 26 Juni 1967, Perdana Menteri Uni Soviet, Alexei Kosygin, terbang ke Kuba. Dia membawa pesan tegas dari Moskow. Hentikan petualangan revolusioner ini. Che dan pasukannya bergerak lebih jauh ke utara. Mereka melintasi Batan Point, La Higuera, hingga Quebrada de Curo. Namun, 2.000 hingga 3.000 tentara Bolivia terus memburu. Setiap pertempuran kecil menghancurkan barisan gerilya. Satu demi satu, teman-teman Che Guevara gugur. Hanya tersisa tak sampai 20 orang gerilyawan. Setelah seharian berjalan, mereka mendirikan perkemahan terakhir di dasar jurang yang gelap. Tak lama setelah itu, tembakan pertama menggema. Ketika pertempuran pecah, Che terjatuh, kehabisan peluru, terluka di kakinya. Ernesto Che Guevara ditangkap dan dibawa ke La Higuera. Ia dan 6 rekannya dikurung di sekolah desa yang kosong. Che terluka dan menderita asma. Terperangkap dalam nasib yang tak terelakkan, Che menghabiskan jam-jam terakhirnya di sana. Ketika fajar menyingsing, tentara mengirim pesan radio ke istana Presiden Barrientos. Hidup atau mati. Pukul 11 siang, jawaban datang. Mati. Sersan Mayor Teran pun melangkah sendirian. Dia punya satu perintah. Bunuh Che, tapi jangan lukai wajahnya. Tembakan pun menggema. Che Guevara pun jatuh, mati dalam keheningan yang tragis. Keesokan harinya, tentara merayakan kemenangan besar. Jasad Che dipamerkan sepanjang hari di rumah sakit. Masyarakat sipil diajak untuk menyaksikan. Seketika, kematian Che menyebar ke seluruh dunia, dan kabar itu dilingkupi informasi bohong bahwa Che tewas dalam baku tembak di lapangan. Kebenaran baru terungkap pada 30 Desember 1967. Dunia pun tahu bahwa Che dieksekusi tanpa pengadilan. Namun kebenaran tak bisa selamanya dikubur. Pada 1997, setelah hampir 30 tahun, jasad Che ditemukan dan dibawa pulang ke Kuba. Pemakaman di Havana diselenggarakan oleh Fidel Castro. Menjadi pemakaman yang selayak seorang kaisar Romawi.
bagi seorang lelaki yang membenci kemegahan dan kemewahan.